Shalom semuanya dan selamat datang di Mekorot. Nama saya Rabbi Dr. Itzhak Shapira dan sebagai bagian dari Operasi 70, kami memproduksi program ini dalam 14 bahasa. Dimanapun saudara menonton saya sekarang, dari China atau Indonesia, atau mungkin dari Prancis atau Jerman, atau mungkin dari Brasil atau Portugal, kami menyambut saudara dari seluruh dunia pada program ini. Kami bersemangat untuk dapat memproduksi ini dalam begitu banyak bahasa, karena saya percaya bahwa ini seharusnya menjadi peluang bagi setiap saudara untuk belajar dan berkembang dalam pengetahuan kitab suci dan Torah. Syabat ini kita berada di Parashat Bo. Judul parasha ini, Bo, yang artinya datang. Elohim pada dasarnya mengundang Israel untuk bergabung bersamanya dalam perjalanan ini. Saat membaca keseluruhan Exodus, maka awal mula dari Exodus terjadi di dalam parasha ini. Ini saya ingin berbicara dengan saudara beberapa saat tentang apa yang secara khusus Elohim perintahkan kepada Israel untuk dilakukan. Ketahuilah, mereka berangkat pada tanggal 14 Nisan, di bulan Nisan mereka meninggalkan Mesir. Dan Nisan berasal dari kata Nes, yang berarti keajaiban, tetapi juga berasal dari kata Ibrani Nisayon yang berarti ujian. Dan menariknya, dalam 40 tahun berikutnya, yang awalnya hanya 50 hari, mereka mengalami ujian demi ujian, tetapi mereka juga melihat keajaiban demi keajaiban. Ini sesuatu yang kita semua harus pahami. Semakin banyak ujian yang bisa kita hadapi dan akhirnya kita atasi, semakin banyak keajaiban yang akan kita lihat di hari-hari mendatang. Nah, seperti yang saya jelaskan kepada saudara dalam pelajaran sebelumnya, seluruh kisah Keluaran dari pasal 12 hingga pemberian Torah di pasal 20, intinya adalah kabar baik. Dalam kitab Nabi Mikha pasal 7 ayat 15, Nabi memberitahu kita bahwa di hari-hari terakhir kita akan mengalami penebusan seperti yang pernah terjadi di Mesir. Tapi ada satu perbedaan antara penebusan yang terjadi di Mesir dan penebusan yang akan terjadi di masa depan, yaitu penebusan terakhir. Ketahuilah, dalam 3 porsi pertama dari Shemot, kata yang digunakan untuk menggambarkan penebusan, yaitu mengeluarkan atau keluar menggunakan kata Hotzeteka, yang berarti keluar. Tetapi dalam Mikha pasal 7 ayat 15, kata yang digunakan adalah kata Zaiteka, yang terdengar mirip tetapi memiliki perbedaan yang besar. Ketahuilah, Zaiteka juga berarti keluar, tetapi ada perbedaan antara keluar di masa depan dan keluar di masa lalu. Dalam porsi Torah pekan ini, dalam Keluaran 12 ayat 42, hari ketika Israel meninggalkan Mesir disebut Leil Hashimurim. Yang secara harfiah berarti hari yang telah Elohim tetapkan jauh sebelumnya untuk Exodus. Nah, di masa depan Exodus akan terjadi berdasarkan kitab Matius. Pada hari di mana tak ada seorang pun yang tahu waktu atau jamnya, bahkan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Pertanyaannya adalah kenapa? Lihat, dalam Mikha pasal 7, proses Exodus keluar, muncul dalam kata Zeiteka, yang berarti di saat engkau memilih untuk keluar. Dalam kitab Keluaran digunakan kata Hotzeteka yang berarti aku mengeluarkanmu kapanpun aku memilih untuk mengeluarkanmu. Tapi di masa depan dikatakan saya akan bersama denganmu. Di saat engkau keluar, ini adalah perbedaan penting yang harus kita pahami. Di masa depan penebusan akan dimulai dengan manusia dan diakhiri dengan Elohim. Tetapi penebusan pertama dimulai dengan Elohim dan diakhiri dengan manusia. Penebusan yang sangat berbeda. Dan para rabi bertanya, penebusan manakah yang akan kita alami di hari-hari terakhir, di akhir zaman? Jawaban yang diberikan adalah penebusan yang dimulai dengan kita dan diakhiri dengan Elohim.
Pikirkan tentang perkataan Yesua sejenak. Dia berkata, "Oh Yerusalem, Yerusalem, betapa aku rindu mengumpulkanmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, tetapi kamu tidak mau. Rumahmu akan tetap sunyi sampai kamu berkata, selamat datang dalam nama Adonai." Saudara lihat, kitalah yang perlu mengatakan, selamat datang dalam nama Adonai. Dalam bahasa Ibrani istilahnya adalah Baruch Haba. Nah, apa yang dimaksud dengan Baruch Haba? Itu artinya lebih dari selamat datang. Itu artinya ketika kamu mengundang para tamu ke rumahmu, rumahmu sudah tertata, rumahmu disiapkan, dan rumahmu sudah siap. Rumah itu sudah tertata untuk raja. Dan itulah yang harus kita pahami, bedanya antara penebusan pertama dan penebusan terakhir. Pada penebusan pertama, Bani Israel berada dalam kekacauan spiritual. Mereka tidak percaya. Kita membaca pada porsi Torah pekan lalu bahwa mereka bahkan tidak menerima janji-janji Musa kepada mereka. Namun Elohim berkata, Ani Adonai. Dia memakai istilah ini. Artinya aku Elohim yang penuh rahmat. Dan hal yang bagus untuk mengetahui bahwa meskipun mereka kekurangan iman, Elohim tetap bersedia membawa mereka keluar. Karena dia Elohim yang penuh rahmat. Tapi ketahuilah, di masa depan Elohim berkata, aku akan membawamu keluar ketika kamu memulai proses keluar. Hari ini tanggung jawab kita adalah bersiap-siap untuk penebusan terakhir. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukannya. Mari lihat sejenak bersama saya dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 2. Ya, dia berkata di awal ayat ini dalam bahasa Ibrani, HaChodesh Hazeh Lachem. Rosh Chodesh, bulan ini, bulan di mana aku akan membawamu keluar, yaitu bulan Nisan, akan menjadi bagimu Rosh Chodesh, bulan baru. Ketika saudara membaca ayat ini di Alkitab, saudara, itulah tepatnya yang akan dibaca. Tapi saya ingin saudara melihat hal yang sangat menarik dalam bahasa kudus. Kata untuk bulan baru itu salah eja. Ada satu huruf yang hilang. Bukannya dibaca HaChodesh, malah dibaca sebagai kata HaKadosh. Apa artinya itu? Itu berarti yang baru, yang diperbarui. Bulan ini akan menjadi baru bagimu. Aku sedang memasuki perjanjian baru bersamamu. Para rabi kami mengatakan, bukanlah suatu kesalahan jika kata bulan salah eja menjadi kata baru. Ini adalah untuk menjelaskan sesuatu yang sangat penting bagi kita semua hari ini. Di sini dikatakan dalam kitab suci tentang Bani Israel bahwa mereka harus bersiap-siap dan benar-benar siap untuk perjanjian baru. Apakah yang Elohim katakan kepada mereka dalam Mosaik? Ketika dia mengatakan HaChodesh Hazeh Lachem, dia mengatakan bersiaplah untuk perjanjian baru. Ketahuilah, Elohim hari ini sebenarnya ingin kita siap untuk perjanjian baru. Para rabi menghubungkan ayat ini dengan Yesaya pasal 60 yang mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Elohim terbit atasmu, itu akan segera datang kepadamu. Intinya adalah, jika penebusan akhir adalah penebusan yang bergantung pada kita, kita harus mempersiapkan diri untuk Brit Hakadasha, untuk perjanjian baru. Dan saudara mungkin akan bertanya, Rabi, bukankah kita sudah berada dalam perjanjian baru? Semua yang percaya Yesua berada dalam perjanjian baru? Itu tidak mungkin. Saudara-saudara, kita belum sepenuhnya memasuki perjanjian baru. Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 31 memberikan kita sebuah janji tentang perjanjian baru. Tapi lihat apa yang dia katakan. Dia berkata, lihatlah, aku memberikan perjanjian baru kepada rumah Yehuda dan kepada rumah Israel. Perjanjian ini bukan untuk orang-orang non-Yahudi. Perjanjian ini adalah untuk Israel, untuk orang-orang Yahudi, dan bagi yang dicangkokkan kepada orang-orang Yahudi. Ini dia berkata bahwa salah satu tanda perjanjian baru ini adalah orang-orang akan mengenal aku dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sekali lagi saudara-saudara, hal ini belum digenapi. Ya, kita belum melihat penggenapan Yeremia pasal 31 terjadi sampai saat ini. Apa? Karena hal itu akan terjadi hanya pada kemunculan Yesua yang kedua ke dunia ini.
Apa yang harus kita lakukan hari ini untuk mempersiapkan Brit Hakadasha, perjanjian baru? Yang harus kita lakukan adalah memenuhi perkataan Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah. Pikirkanlah ketika Yesua melihat orang lumpuh dalam Matius pasal 9. Apa yang dia katakan padanya? Bangunlah dan berjalanlah. Tidak cukup bagi kita mengatakan, Yesua, engkaulah Mesiasku, dan engkaulah juru selamatku, dan engkau menebus aku dengan darahmu. Intinya, yang harus kita lakukan adalah melangkah lebih jauh, karena aku telah ditebus, karena aku menerima pembaruan dalam diriku, sekarang aku harus berjalan sesuai dengan pembaruan itu. Kebangkitan seharusnya membawa kita ke jalan yang baru, ke pikiran yang baru, ke tubuh yang baru, ke hati yang baru. Tantangan saya untuk saudara semua hari ini adalah ini. Bersiaplah untuk hal yang lebih besar. Jangan menunda. Jangan katakan saya telah mencapai batas maksimal. Naiklah. Bangkitlah. Dan tanpa diragukan, saat saudara berjalan dengan terang kecilmu menuju terang tersebut, saudara akan bertemu dengan terang yang besar. Semoga kita tidak pernah kehabisan terang. Terang ini disebut Torah dan mitzvot. Janganlah kita kehabisan terang seperti 5 gadis bodoh itu. Inilah tantangan yang diberikan oleh Torah kepada kita hari ini. Bersiaplah untuk perjanjian baru. Bersiaplah segera untuk pemenuhan Brit Hakadasha. Demikianlah mekorot kita untuk hari ini. Dia adalah persiapan yang berkelanjutan melalui tindakan dan melalui Torah dan mitzvot. Shabbat Shalom semuanya.